5, 4, 3, 2, 1, action. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Sesuai dengan janji saya beberapa waktu yang lalu bahwa akan ada program baru di channel YouTube Bola Bung Binder yang namanya Bincang Bareng Bung Binder. Jadi dari Triple B ya, dari Bola Bung Binder kita naik nih ke 4B. Bincang bareng Bung Binder, dan di program ini saya akan selalu mengundang seorang narasumber yang saya bisa bertukar pikiran, saya bisa diskusi juga, ya kalaupun debat, ya debat tipis-tipis saja lah biar seru juga acaranya. Dan di episode perdana kali ini saya sangat beruntung bisa juga mengundang salah satu sahabat saya yang berada di sebelah saya, yang namanya tentu teman-teman tidak asing lagi ya, yaitu Bang Bes. Welcome Bang Bes. Ya Bung, terima kasih sudah ngundang. Ini kehormatan juga nih. Terima kasih banyak. Perdana hadir. Ya, terima kasih banyak Bang Bes telah meluangkan waktunya, karena Bang Bes sekarang juga sangat aktif terlibat di Dewa United sebagai asisten pelatih. Nah, tentu di episode kali ini teman-teman, kami akan membahas tentang tim nasional Indonesia, perkembangannya dalam 1 tahun terakhir, dan juga tentang peluang nanti di pertandingan lawan Bahrain. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan dulu kepada Bang Bes tentang pengalaman Bang Bes. Yang saya kenal Bang Bes dulunya itu adalah penerjemah. Betul ya Bang Bes ya? Penerjemah dari Luis Mia, kemudian ke Simon McManamy. Dan setelah itu, saya melihat Bang Bes ini passionnya sangat tinggi untuk yang namanya taktik permainan. Bahkan beberapa kali dalam postingannya di Instagram adalah narasi tentang taktik permainan, tentang caranya harus seperti ini, caranya harus seperti itu, pemain latihan harus seberapa intens, dan lain halnya. Dan sekarang Bang Bes adalah asisten pelatih. Ya, sebelumnya asisten pelatih di Persib dan sekarang di Dewa United. Boleh dong Bang Bes sharing cerita pengalaman Bang Bes sebagai asisten pelatih nih di Liga 1. Ini adalah tahun keempat saya Bung Tahun sebagai asisten pelatih, dan seperti yang Bung Binder bilang, saya tertarik dengan taktik karena sebelumnya saya juga fans, sama seperti teman-teman di Bola Bung Binder semua. Awalnya saya nonton Bung Binder waktu saya kecil, Serie A. Itu yang saya tunggu adalah gol, yang saya tunggu adalah aksi-aksi. Tetapi ketika saya makin beranjak dewasa, belajar sepak bola, akhirnya yang saya lebih cinta itu bukan golnya Bung, tapi prosesnya. Proses cara tercipta golnya itu. Bagaimana cara menciptakan gol itu. Terus Anda mulai belajar? Mulai belajar di situ. Itu dari ketika ikut Luis Milla. Ini Anda belajar, maksudnya tim itu bangun serangan seperti apa? Itu terus bagaimana caranya menciptakan peluang? Bagaimana cara menciptakan peluang, 4 momen dalam sepak bola, menyerang, bertahan, transisi, negatif, positif. Jadi, itu saya pelajarin ketika dengan Luis Milla dulu awalnya. Jadi autodidak juga ya? Bang Bes mulai belajar. Mulai otodidak, dan itu juga ada dari dalam diri sendiri. Karena ingin membantu Luis Milla sebagai penerjemah waktu itu, saya merasa mungkin masih kurang kemampuan saya, ya kan. Akhirnya saya belajar sepak bola itu lisensi D pertama, dan dari situ udah diajarkan. Jadi kalau ada orang bilang sepak bola Indonesia ini stuck atau bagaimana, enggak juga. Karena orang seperti saya, orang yang bukan siapa-siapa bisa gitu. Belajar dari dasar D. Jangan kira orang ngelihat saya sekarang jadi asisten pelatih di Dewa itu cepat, atau misalnya instan, ada orang dalam dan sebagai macam. Tapi saya mulai dari D loh. Jadi itu jauh sekali. Jadi ada prosesnya dari yang paling bawah. Dari D terus sekali. C, terus ke C, terus ke B, terus ke E. Sekarang sudah E. Terakhir Pro License itu udah levelnya Rahmat Darmawan, Indra Syafri, pelatih-pelatih top di Indonesia. Gitu. Jadi intinya kalau buat teman-teman yang misalnya nih, sekarang masih penonton Bola Bung Binder atau cuman mencintai sepak bola dari golnya, bisa juga mulai pelan-pelan dengan ngikutin lisensi D. Kalau misalnya mereka tertarik, tinggal luangkan waktu dan juga uang nggak seberapa kalau menurut saya nggak terlalu besar. Kan Bang Bes ini menjadi asisten pelatih mulai dari penerjemah, terus Bang Bes mulai mempelajari, Bang Bes mengikuti kursus lisensi, sampai sekarang asisten pelatih. Ada atau enggak sih cita-cita untuk kedepannya menjadi pelatih kepala, mendapatkan lisensi pro? Ya, tentunya. Sekarang dengan lisensi A saya udah bisa jadi pelatih di Liga 2. Oh bisa? Liga 2 bisa? Iya, Liga 2 bisa, betul. Tapi Liga 1 belum? Liga 1 belum. Liga 3 juga bisa. Waktu itu sempat ada tawaran juga untuk Liga 3. Terus Liga 2 sempat ada pembicaraan aja. Ini sekarang tinggal nunggu istri aja. Kalau dia ngasih izin, kita terjun. Tetapi untuk sementara waktu kami fokus untuk belajar dulu.
untuk istilahnya menyempurnakan ilmu. Ya, betul. Dapat pengalaman juga ya. Dan pelatihnya di Dewa United ini asal Belanda ya, Jan-Ole Rickering ya. Dan kita tahu juga asal muasal sepak bola juga kan, secara teoritis, taktik, salah satu yang paling bagus adalah Belanda. Betul. Kalau menurut saya bukan Inggris. Enggak, Anda benar. Anda benar, saya sepakat juga karena dari segi permainan memang Belanda itu yang memang menarik untuk kita nonton permainannya, walaupun Belanda belum pernah juara dunia. Tapi cara bermain mereka itu loh yang menarik perhatian kita semua. Bagaimana cara bola itu dari pertahanan bisa langsung masuk ke ruang pertahanan tim lawan. Proses yang diciptakan juga adalah proses permainan indah. Itu kan nggak semua tim bisa lakukan itu. Nah, kok bisa ya pelatih-pelatih Belanda ini punya konsep yang hampir sama nih Bang Bes? Mungkin Bang Bes ada informasi. Karena saya udah kerja hampir 2 tahun dengan pelatih Belanda dan begitu dekat karena memang asisten pelatih setiap hari ketemu. Saya melihat yang menjadi perbedaan dengan pelatih-pelatih lain menurut saya adalah budaya, Bung. Budaya? Mereka mencintai sepak bola itu sebegitu dalamnya. 24 hours 7 mereka tuh bicara sepak bola. So like Brazil? I think more than Brazil? Lebih. Kalau Brazil kalau menurut saya lebih kecintaan pada keindahannya, Bung. Oke. Tetapi kalau ini tuh dari taktiknya, mereka mencari plan A, plan B, plan C. Makanya kalau melihat tim saya bermain, kemungkinan besar ya kita tidak akan memberikan tontonan yang membosankan. Pasti kita akan coba bermain terbuka, kita akan coba menciptakan peluang, main dari kaki ke kaki, nggak bermain pragmatis atau reaktif. Walaupun reaktif pragmatis itu nggak dilarang. Ini adalah pilihan. Sepak bola yang penting kan ujungnya apa, Bung? Menang. Hasil akhir. Tetapi kita sebagai pelatih, kita sebagai istilahnya orang yang di balik layar, kita punya pilihan. Bagaimana cara meraih kemenangan? Ya kita cari meraih kemenangan dengan cara bermain proaktif misalnya. Karena saya beberapa kali teman-teman siaran pertandingan Dewa United, saya kadang-kadang bingung kok tim ini mau main sepak bola sempurna. Kalau menurut saya, kenapa sepak bola sempurna? Bola itu mau dibawa masuk sampai ke kotak penalti dulu baru dieksekusi. Dan di Liga 1 itu paling sulit melakukan itu karena permainannya keras, pressingnya itu tinggi. Kalau dari sudut pandang saya pribadi, bukan karena saya kerja di dengan pelatih. Kalau kita lihat jangka panjang, kemungkinan besar yang bermain dengan baik, punya konsep, struktur bermain yang jelas, itu biasanya punya long term. Jadi ketika dia goyang, ketika dia hilang poin, kalah, mereka akan bangkit lagi di pertandingan selanjutnya. Tetapi ketika ada tim yang hanya mengandalkan, kita tunggu di low block, kita serangan balik, itu biasanya counter. Ya di pertandingan selanjutnya ketika mereka goyang, selanjutnya mungkin mereka nggak akan bisa bangkit lagi karena ya udah nggak kehabisan source ya. Iya, artinya filosofi permainan itu juga penting. Yang ditanamkan kepada para pemain. Maka itu Dewa United beberapa kali melakukan pergantian pemain, tapi permainannya nggak banyak berubah di atas lapangan. Nah, makanya kita langsung agak sedikit masuk ke tim nasional. Makanya tim nasional juga sampai sekarang nggak begitu jauh berbeda cara bermainnya dari pertama kali Sintayong datang sampai sekarang. Betul. Akhirnya pemain yang masuk mereka menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Bukan pelatih yang menyesuaikan dengan pemain-pemain yang dari Heerenveen, dari Almere City, dari manapun di seluruh belahan dunia. Akhirnya ya terciptalah tim nasional kita yang menurut saya punya filosofi gaya bermain yang jelas. Walaupun banyak yang mengatakan nggak ada filosofi, tapi kita biarkan aja lah ya. Sekarang jadi kita mulai masuk ke timnas nih, Bang Bes. Jadi dalam kurun waktu 12 atau 10 bulan terakhir, yang saya mengikuti perkembangannya di sosial media, ya teman-teman juga sudah paham lah yang mengikuti bola Bung Binder yang sudah lama ya. Semua ingin bicara tentang timnas. Pokoknya kalau apapun yang tentang timnas itu dibahas, bisa menjadi viral, bisa menjadi berita yang menarik, atau berita juga yang akhirnya di-share kemana-mana. Ya, ini sebuah fenomena yang menurut saya yang baru. Memang sebelumnya pernah terjadi tahun 2010 pada saat AFF, tapi ini lebih dahsyat. Bahkan begitu banyak yang namanya fans baru, yang dikatakan fans FOMO, ya kan? Ramai sekali nih di stadion. Bahkan saya beberapa kali pernah bicara dengan orang-orang yang baru saja mendukung timnas. Mereka memang sekarang melihat permainan dari timnas ini beda total. Ya, jadi kalau sekarang kita melihat banyak yang bicara tentang timnas, artinya permainan timnas kita semakin rapi, bahkan sekarang punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, apakah hal semacam ini sebelumnya pernah Bang Bes prediksi? Kalau saya 10 bulan lalu atau 11 bulan lalu, saya tidak pernah menyangka bahwa timnas kita sekarang actually punya peluang. Saya tidak mengatakan pasti, punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia loh. Kalau Bung Binder 10 bulan yang lalu, saya 4 tahun yang lalu nggak ada perasaan bisa sama sekali. Sama sekali. Ketika pertama kali Sintayong desain, bukan karena apa-apa, cuman karena kita kan Indonesia sudah terbiasa dengan pesimisme.
Akhirnya ketika siapapun pelatih yang datang, waktu itu Sintayong datang, ya kita juga masih pesimis waktu itu. Wajar, apakah akan wajar. bisa ke Piala Dunia, karena itu sangat jauh sekali. Jauh sekali, iya. Tetapi ketika kemarin mengawali campaign melawan Arab Saudi, saya melihat ini timnas Indonesia atau bukan? Karena apa? Ketika mengawali pertandingan, justru seperti yang tuan rumah itu adalah Indonesia, saya lihat. Lebih jelas gaya mainnya, lebih berani pegang bola. Arab Saudi nggak bisa ngepres. Betul. Babak pertama, zero menurut saya Arab Saudi. Mereka nggak bisa keluar bahkan dari area mereka sendiri. Buat ngerebut bola dari Indonesia pun kesulitan. Ya, memang di babak kedua mereka lebih baik, cetak gol, dan akhirnya hampir menang kalau menurut saya Arab Saudi. Tetapi paling nggak kita apresiasi Indonesia yang dulu istilahnya lawan Vietnam, Thailand aja sudah berat sekali, bahkan Singapura pun berat. 2018 kita kalah loh Bung di AFF. Sekarang kita lawan Arab Saudi, Mancini. Terus pemainnya yang udah biasa bermain dengan Cristiano Ronaldo, Neymar, terus menang lawan Argentina. Kita harus apresiasi. Mereka bermain bagus. Ya, walaupun pada akhirnya ya draw, tetapi kita harus apresiasi. Dan draw itu kalau menurut saya 1 poin itu terasa seperti 3 poin. Betul lah. Iya kan, dan saya melihat para pemain Arab Saudi ini kebingungan. Yang pertama melihat kecepatan para pemain kita, kedua kekuatan fisik, Bang. Kekuatan fisik itu gak jatuh loh para pemain kita. Ini artinya bagian dari latihan menu fisik Sintayong dong. Nah, kebetulan kemarin saya habis balik dari Bangkok. Saya ketemu dengan pemain tim nasional yang main di sana. Yang Bang Bes ada foto itu di Instagram. Dia cerita sekarang sudah mulai diperkenalkan seperti gym, pelatihan fisik untuk menunjang. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya tim nasional Indonesia kan kesulitan ketika menit bermain sudah 60, 70. Biasanya fisik kedodoran, stamina sudah mulai kendor. Tetapi sekarang kita lihat mereka sanggup dengan intensitas Arab Saudi misalnya, atau bahkan Australia yang kemarin. Jadi ini perubahan yang terjadi di tim nasional bukan hanya dari segi taktikal yang sudah semakin baik menurut saya. Teknik juga ditambah dengan pemain naturalisasi yang datang, tentu menambah kualitas. Tapi sekarang fisik juga secara umum juga akhirnya kuat, karena pemain Indonesia kan juga masih ada banyak di situ. Iya, betul. Dan Anda melihat di pertandingan kedua lawan Australia itu, pada saat kita bisa menahan imbang Australia, walaupun Australia setelah menit ke-30 lebih dominan di babak pertama, tapi kemampuan para pemain kita untuk mengimbangi plus mendapatkan 1 poin, artinya 2 poin dari 2 pertandingan awal ini yang mengagetkan banyak pihak. Mereka tidak menyangka bisa mendapatkan 2 poin lawan 2 tim yang langganan Piala Dunia loh. Pertama kita harus apresiasi pelatih tentunya, Bung. Karena Bung Binder kan fans Real Madrid. Iya, betul. Udah berapa tahun Real Madrid mengumpulkan Galacticos, baru juaranya kapan? Pas Ancelotti masuk. Berarti butuh apa? Seseorang yang bisa menyatukan orang-orang ini, yang akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dan suka nggak suka, orang-orang harus mengakui bahwa Sintayong adalah orang yang tepat pada saat ini untuk mengeluarkan kemampuan terbaik pemain-pemain tersebut. Dan kita lihat, pada pertandingan pertama menurut saya kuncinya Bung lawan Arab Saudi. Ini yang ngebuka mata seluruh dunia, bukan hanya Arab Saudi, tetapi juga Australia, bahkan Jepang, feeling saya. Karena mereka sekarang melihat, oh ternyata grup Indonesia ini terbuka lebar. Siapapun bisa jadi peringkat istilahnya 2, 3, sampai 4. Menurut saya 1 udah buat Jepang lah ya. Karena sepakat. Kita nggak realistis kalau kita ingin di atas mereka untuk saat ini. Nggak menutup kemungkinan. Dan dengan melawan Arab Saudi, Indonesia membuat statement menurut saya, Bung. Statement. Yang lawan Arab Saudi first match ya? Statement bahwa mereka nggak bisa diremehkan. Mereka nggak bisa dipandang sebelah mata, mereka nggak bisa istilahnya main untuk ditekan. Karena sepak bola ini ketika kita main 11 lawan 11 mengawali pertandingan, kita akan memilih, kamu mau menyerang apa diserang. Itu bagian dari pilihan strategi. Akhirnya Indonesia menurut saya dia memilih, kita yang akan menyerang. Luar biasa. Itu harus diapresiasi. Kalau zaman dulu kita akhirnya lawan negara Arab. Besar. Istilahnya kecenderungannya besar. Physically, bola atas kuat. Jadi mungkin kita nunggu low block. Tetapi sekarang nggak, kita lihat. Kalau teman-teman mau lihat replaynya, ada. Indonesia itu coba build up berapa kali di babak pertama dan berhasil. Bukan hanya coba, kalau zaman dulu juga coba, tetapi nggak berhasil. Sekarang berhasil. Sekarang masih bisa masuk ke pertahanan tim lawan. Babak kedua mungkin agak kesulitan karena kita tahu kedalaman skuad Arab Saudi juga ya mewah ya. Jadi terus juga Mancini juga nggak bisa kita remehkan, walaupun kita bisa melawan dia di babak pertama. Babak kedua dia putar otaknya, dia turunkan Eldao Sari minta ke sini, akhirnya menang jumlah dan akhirnya ya Indonesia agak kesulitan di situ. Terus kalau kita masuk ke Australia, Indonesia malah di mungkin 20-30 menit 25 pertama menit saya lihat malah menyerang terus. Menyerang terus. Baru namanya Australia berapa kali masuk Piala Dunia? Apa kehebatan negara-negara yang sudah biasa tampil di dunia, Bung? Composure.
ketenangan. Yes. Ketika mereka ditekan, mereka tidak panik, mereka tidak keluar. Betul. Iya, kalau kita ditekan, kita akan panik. Misalnya Bung Binder adalah bek kiri. Bung Binder ditekan terus sama sayap kanannya, otomatis Bung Binder akan, aduh, saya akan keluar deh, saya press dia. Akhirnya tercipta ruang di sini, center backnya harus keluar, harus cover. Itu yang tidak dilakukan oleh Australia. Mereka tetap tenang, diserang Indonesia, dan memang kita belum beruntung aja di 30 menit pertama. 30 menit pertama. Dan evaluasi kedepannya mungkin striker, butuh striker dan yang lain-lain. Ya. Oke, dan 2 pertandingan ini bisa kita lewatkan dengan mendapatkan poin. Oke, sekarang kan kita melihat ke depan nih Bang Bes. Ada 2 pertandingan loh teman-teman. Lawan Bahrain dan kemudian lawan China. Dua-duanya away, Bang. Ya. Nah, kita masuk dulu ke materi lawan Bahrain. Bahrain ini yang saya kaget dan yang saya mengikuti juga perkembangan beritanya, kenapa media mereka sekarang ini mengangkat-ngangkat kejadian 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu loh teman-teman. 12 tahun yang lalu saya dimanapun saya sudah lupa. Iya serius, tahun 2012 itu saya sudah lupa. Kenapa mereka ngungkit yang mereka bisa menang dengan skor 10-0? Padahal kan pada saat itu ada dualisme kita di dalam negeri, yang ada 2 kompetisi. Ini simpel, Bung. Dalam sepak bola kan gak cuman perang taktik di lapangan, tetapi di luar lapangan juga biasanya ada dilakukan itu. Ini biasanya kalau yang pecinta Jose Mourinho nih, ya kan, perang psikologinya dia, psikisnya dia untuk memberikan tekanan-tekanan di luar sepak bola. Contohnya ini, kita sekarang Indonesia ini tim yang sangat percaya diri. Dengan 2 hasil seri, terus tambahan dengan pemain naturalisasi, membuat kita semakin pede. Kita yakin. Tanya sekarang ke subscriber Bung Binder, pasti semuanya yakin bisa mengalahkan Bahrain maupun China. Karena apa? Karena memang kepercayaan diri itu sudah mulai tumbuh sejak pertandingan pertama dan kedua. Nah, ini mau coba dipatahkan oleh Bahrain kalau menurut saya dengan menggencarkan black campaign kalau menurut saya, tapi masih soft untuk mengingatkan lagi traumatisme. Akan 10-0 itu, rasa malu. Ya kan, kita kan nggak tahu kejadian waktu itu 10-0 bisa seperti apa, kartu merah kalau nggak salah kiper. Ada kartu merah. Terus akhirnya skornya jadi keburu 10. Itu coba dimunculkan lagi oleh media sana untuk menimbulkan traumatisme kepada pemain-pemain Indonesia. Tetapi menurut saya itu nggak akan mempan. Nggak valid juga kalau menurut saya, karena pada saat itu pemain-pemain yang membela adalah pemain-pemain yang minim pengalaman. Karena kan yang dipakai adalah pemain-pemain yang di IPL pada saat itu, ya kan, bukan yang di ESL, ada dualisme kan. Nah, artinya ya sekarang untuk pertandingan pada tanggal 10 udah beda total kita. Setuju sama yang Bung Binder bilang, kalau zaman dulu kita masih terpecah belah, Bung. Semuanya pengen Indonesia maju tapi dengan caranya sendiri. Cuman sekarang kan jadi satu. Ya kan, kita lihat sekarang kalau udah jadi satu, bahkan Kementerian Olahraga, Federasi, bahkan BUMN pun saling dukung. Akhirnya kita lihat jadi apa? Jadi tim nasional yang kuat. Bahkan beberapa hari yang lalu saya posting di Instagram saya, kalau saya dulu tuh iri dengan timnas Thailand. Iri dengan jersinya. Saya baca itu. Iri dengan infrastrukturnya, liganya dan yang lainnya. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak lagi. Roda tuh berputar. Bahkan Anda mengatakan mahkotanya akan kita ambil ini. Mahkota Thailand loh. Mahkotanya Thailand. Tetapi belum, Bung. Belum. Sabar aja. Kita sabar aja dulu. Ya kan, kita menuju ke arah sana. Tetapi belum. Oke. Baru saja Anda singgung, Anda punya posting tentang Thailand. Ya. Tapi nanti saya singgung yang Anda punya posting satu lagi tentang naturalisasi. Tapi kita masuk dulu ke materi pertandingan lawan Bahrain. Lawan China kan masih nanti. Kita fokus dulu lawan Bahrain ini. Bahrain ini, Bang Bes, yang saya nonton pertandingan mereka lawan Australia, kebetulan saya nonton karena itu mainnya sebelum pertandingan Indonesia, main sore. Pada saat itu waktu main di Australia ya, teman-teman. Yang saya lihat, para pemain Bahrain ini pinternya bukan cuman main bola, tapi pinternya bersandiwara. Banyak sekali trik-trik mereka di atas lapangan ini yang mempengaruhi wasit, dikit-dikit jatuh. Jadi para pemain Australia ini gak fokus untuk main bola yang sebenarnya. Akhirnya kena kartu merah, mereka cuma 3 peluang loh. Mereka menang. Tapi lawan Jepang, yang seperti yang tadi Bang Bes katakan, ini tim udah pasti nomor 1. Mereka gak bisa buat apa-apa dengan sandiwara ini, akhirnya dibantai. Nah, Bang Bes melihat tim ini bisa berbuat apa ke timnas kita? Potensinya seperti apa di tim Bahrain ini? Dan bagaimana tentang kekuatan dari timnas kita? Itu yang kita sebut dalam dunia sepak bola negatif football, Bung. Negatif football. Jadi istilahnya dia nggak mau main. Dia mau mendelay, dia mau ingin distract kita. Ini udah biasa dilakukan oleh negara-negara Arab yang istilahnya nggak punya kemampuan
untuk bisa bermain. Arab Saudi beda lah. Arab Saudi bisa main menurut saya. Irak pun bahkan bisa main. Betul. Bung Binder mungkin bisa ingat 2018 waktu Bung Binder siaran Asian Games. Indonesia kalah lawan UAE. Sama kan? Kayak begitu kan mainnya. Bahkan tuh trik-trik mereka dikit-dikit jatuh. Bahkan itu kalau yang saya feeling itu bukan penalti tuh. Ada satu, Anda di pinggir lapangan ya? Saya di situ. Bersama lu gak kesel di pinggir lapangan. Kesel Bung, makanya. Jadi itu mereka dramanya banyak. Tetapi itu part of football. Kita harus bisa deal with it. Iya, karena juga itu adalah bagian dari strategi ya. Bagian dari strategi pelatih. Untuk apa? Mendelay misalnya. Ketika tim sudah mulai pegang bola, build up bisa keluar dari fase awal build up aja itu udah bagus, akhirnya kita dapat confidence. Bagaimana cara motongnya? Kita bikin pelanggaran, kita delay, pura-pura cedera, akhirnya lawan ritmenya hilang. Nah, ini yang harus dihindari oleh Indonesia ketika melawan Bahrain. Karena Indonesia yang sekarang menurut saya Indonesia yang proaktif juga. Orang-orang banyak terpaku dengan tim nasional Sintayong karena dia main 3-4-3, terus ketika bertahan jadi 5-4-1, dianggap bermain bertahan. Padahal enggak, ini tim yang sangat menyerang. Apa yang Anda melihat sisi menyerangnya dari Indonesia dengan formasi 3-4-3? Sandy Walsh ketika dia cetak gol melawan Arab Saudi. Posisi aslinya di mana? Di belakang dia. Tetapi kenapa dia bisa ada di box? Nah, ini dibuktikan adalah bahwa tim ini sangat menyerang. Karena kehebatan dari 3-4-3 ini adalah dua sayapnya yang di kiri dan di kanan ini biasanya tinggi. Tinggi dalam menyerang. Ketika mereka bertahan pun ikut turun. Ini juga dibuktikan dengan kedalaman skuad Indonesia. Jadi siapapun yang main di kiri dan di kanan, mereka akan tetap memainkan sepak bola yang menyerang. Iya, artinya bukan seperti yang banyak orang pikirkan bahwa kenapa nih mainnya bertahan, tapi justru para pemain kita maju ke depan pada saat menyerang. Jadi gak harus juga striker yang berada di depan. Bisa juga ada pemain dari second line dan juga dari final line. Salah satu yang kita inginkan dalam sepak bola ketika kita menyerang adalah numbers in the box atau jumlah di dalam box. Nah, itu dibutuhkan udah diisi striker, biasanya dua sayap. Terus kadang-kadang fullback juga harus masuk di situ dan ini yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Inilah kelebihan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Mereka punya kedewasaan taktik lebih baik. Kita tahu mereka mungkin dari kecil sudah memainkan formasi 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3 dan yang lain-lain. Mungkin di Indonesia itu kita umumnya belajarnya 4-3-3 karena memang lebih tren dan lebih mudah. Tetapi di luar negeri pasti lebih bervariatif. Dan dulu juga kita pakai sistem 3-5-2. Udah lama banget di pertengahan tahun 90-an. Coach Aji Santoso dan Nurwindo kan pakai itu terus, pakai wingback yang kirim-kirim crossing cepat begitu. Sekarang mungkin orang lihatnya Spanyol waktu itu jadi ingin meniru. Padahal orang tuh lupa bahwa sepak bola itu bukan copy. Bukan copy paste. Bahkan Jepang pun kalau teman-teman baca buku Jepang bagaimana Road to 2050 mereka ingin juara Piala Dunia, roadmap ke sana. 2050 mereka target juara Piala Dunia. Hebat ya. 45 tahun dari 2005 mereka terluncurkan 2005 Bung. 45 tahun. Mereka nggak langsung bilang kita akan juara, enggak, tetapi ada proses menuju ke sana yang mereka checklist. Jadi mereka membuat target puluhan tahun ke depan. Jadi gak salah juga dong kalau kita juga buat target semacam itu. Gak salah. Gak salah juga. Tetapi harus ada checklistnya namanya. Jadi apakah tahun ini sudah tercapai yang ini, apakah ini jadi terkontrol. Nah, salah satu yang dilakukan Jepang adalah yang dibilang oleh Jepang adalah mereka tidak mengcopy apa yang dipunyain oleh negara lain. Mereka ngambil filosofinya Italia, Spanyol, Jerman, Brazil, Argentina. Notabene adalah juara-juara Piala Dunia. Yes, betul. Tapi mereka bilang Jepang punya kualitas sendiri. Ya betul, beda. Iya, jadi mereka harus memanfaatkan kelemahannya itu menjadikan kekuatan, Bung. Nah, ini yang dilakukan oleh Jepang. Dan kenapa enggak Indonesia juga melakukan hal seperti itu? Kita punya kelemahan, jadikanlah itu adalah kekuatan. Kalau menurut Anda, apa sih sebetulnya kelemahan yang Anda lihat di dua pertandingan ini? Lawan Saudi dan juga lawan Australia yang harus dibenahi untuk pertandingan lawan Bahrain ini? Yang pertama menurut saya adalah physicality, khususnya di babak kedua. Memang kita sudah siap secara fisik, tetapi ketika babak kedua menuntut untuk pemain masuk dari bangku cadangan, kita kadang-kadang agak kesulitan di situ. Ini menurut saya kedalaman skuad Indonesia masih harus ditingkatkan. Terus yang kedua adalah Indonesia kan bermain menyerang, jadi dari awal pasti menuntut tenaga yang luar biasa. Tenaga yang luar biasa supaya bisa bertahan sampai menit 90 lebih ya. Terus yang satu saya garis bawahi kalau ngelawan Bahrain adalah bola set piece. Ini yang bahaya dari negara Arab. Mereka punya biasanya free kick takernya, corner takernya bagus. Terus receivernya juga bagus. Ini yang harus di artinya umpan-umpan silang ini yang harus dijaga ya. Dan kalau kita bicara soal formasi, masuk lebih dalam, 3-4-3 kelemahannya adalah bola diagonal, Bung.
Oke, bola diagonal. Iya, kenapa? Karena ketika misalnya contoh Sandy Walsh, Asnawi, Arhan atau siapapun yang main di kiri, Calvin Verdong, itu ketika dia naik, dia akan biasanya terlambat untuk turun. Iya, itu wajar. Wajar, itu tidak masalah. Jadi kita nggak boleh salahkan. Karena memang sepak bola itu harus ngambil resiko. Kalau nggak kita nggak bisa cetak gol. Kelemahan terbesar formasi 3-4-3 atau pakai 3 di belakang, 3-5-2 itu adalah bola diagonal. Jadi ruang yang terbuka. Ruang yang terbuka itu akan memaksa salah satu dari center back untuk keluar untuk cover. Nanti kebuka lagi ruang. Kebuka lagi. Nah, ini biasanya di klub kita mengantisipasinya dengan gelandang yang menutup ruang yang ditinggalkan oleh fullback. Oke, artinya dalam hal ini bisa tugasnya dari Nathan atau juga Ivar Jenner. Ya, Justin Hubner kan cedera. Justin Hubner kan cedera. Oke, kalau soal peluang, Bang Bes lihatnya peluangnya seperti apa lawan Bahrain ini? Kalau menurut saya peluangnya cukup besar ya. Menurut saya lawan Bahrain, Indonesia sekarang percaya diri. Kuncinya apa? Kuncinya adalah gol pertama, Bung. Jangan kebobolan pertama, karena itu akan memberikan kepercayaan diri. Dan yang tadi yang kita bilang, negatif football. Kalau udah 1-0, udah langsung negatif football mereka. Nah, ini yang saya khawatir, mereka mau audisi juga untuk main sinetron di sini, ya kan? Ini yang saya khawatir. Saya nonton itu lawan Australia, trik-triknya banyak. Terus yang kedua, menurut saya yang kekurangan terbesar tim nasional Indonesia adalah pengalaman internasional. Iya, karena kita lama sekali vakum. Iya, betul. Baru sekarang kan mulai main. Dan ini, Bang Bes, kita bukan lagi bermain di level Asia loh. Walaupun ini kualifikasi zona Asia, tapi kita sudah main di level dunia. Dunia ini, Bung. Ini untuk lolos ke Piala Dunia loh, teman-teman. Dan kita jangan lupa juga, kita sebagai supporter nggak bisa menuntut terlalu tinggi. Iya. Ekspektasi kita harus disesuaikan. Yes. Kita senang boleh, bangga boleh, tetapi jangan berlebihan. Tiba-tiba kita merasa kita udah masuk Piala Dunia. Sama seperti di Olimpiade kemarin. Saya agak sedikit kecewa. Betul. Karena kita belum lolos, tetapi orang sudah banyak yang bilang kita akan satu grup dengan Prancis, Argentina, dan yang lain. Padahal belum. Betul. Masih ada Uzbekistan, masih ada ini. Bukannya meremehkan pemain-pemain kita waktu itu, tetapi kan memang belum selesai. Sama seperti ini juga. Piala Dunianya belum mulai. Belum selesai, tetapi kita jangan langsung dibilang wah kita akan ke ini. Kita masih harus melewati proses itu. Dan kalaupun akhirnya nanti kita gagal, wajar, Bung, karena kita kan masih belajar. Mas Bro. Nah, ini yang saya mau kasih tahu juga ke Bang Bes. Bang Bes, waktu di pertandingan terakhir kita lawan Australia, ya teman-teman juga ya, usia rata dari starting lineup kita itu 23 tahun 9 bulan. Usia starting lineup dari Australia itu jauh lebih tinggi. Artinya nih para pemain kita baru kali ini punya pengalaman. Mau namanya pemain diaspora kayak pemain yang dari Liga 1 atau pemain yang diturunkan, itu semua baru sekarang punya pengalaman bermain di level untuk lolos ke Piala Dunia. Ini gak gampang loh sebetulnya bagi mereka. Tidak gampang. Apalagi Indonesia pertama kali masuk Piala Asia lagi setelah beberapa tahun lamanya. Kita terjebak menurut saya, Bung, beberapa tahun terakhir, mungkin puluhan tahun ya, di stigma AFF. Kalau menurut saya kita selalu berkompetisi di situ, terus kita ingin menjuarai di situ. Jadi tolak ukur kesuksesan kita pada masa lalu adalah juara AFF. Sekarang mungkin standar itu udah dinaikkan oleh federasi yang baru, adalah lolos Piala Asia, mungkin lolos Piala Dunia. Jadi kalau menurut saya pengalaman internasional yang sudah lama kita hilang itu sekarang udah tergantikan. Jadi kita support aja apapun hasilnya nanti lawan Bahrain, lawan Cina. Kita memang percaya diri, tetapi jangan lupa ini adalah pertandingan away. Pertandingan away tidak pernah ada yang mudah. Apalagi kita kurang pengalaman internasional. Kita jarang friendly game di luar. Indonesia selalu mau friendly game di dalam negeri. Betul. Ya kan, kita jarang istilahnya dibuatkan friendly yang istilahnya away ke Korea, misalnya away ke Jepang, away kemana, friendly ya, Bung. Kita malah ngundang Argentinanya ke sini, negara-negara Afrika ke sini. Jadi menurut saya pengalaman internasional itu penting. Kenapa? Karena kalau kita traveling keluar, kita capek, Bung. Perbedaan waktu, makanan, terus cuaca dan yang lain-lain. Ini pemain-pemain harus menyesuaikan. Dan FIFA Matchday itu singkat. Pemain-pemain kita banyak bermain di Eropa. Mungkin Liga Indonesia sekarang udah libur berapa hari, makanya saya bisa kesini. Pemain-pemain Eropa, tapi masih ada yang main tadi malam. Itu Madrid, Martin Pas masih ikutin timnya. Nah, Venezia berapa hari lalu main kemarin. Jadi istilahnya jarak yang sedikit ini, recovery-nya, musuh terbesar pemain sepak bola adalah recovery kalau menurut saya. Dan ini nggak bisa kita remehkan. Bahrain juga persiapannya lebih baik kalau menurut saya daripada Indonesia. Mereka lebih awal mulai. Lebih awal tahun. Kenapa? Karena mereka nggak punya banyak pemain internasional, liganya jadinya bisa diatur. Jadi ya ada banyak faktor yang bisa menggagalkan kita untuk dapat poin di sana. Tetapi kita harus optimis. Kita harus optimis karena peluang kita lebih baik untuk meraih kemenangan. Tinggal para pemain kita mewaspadai faktor non teknis juga, Bang. Ini wasit. Wasit kadang-kadang aneh juga kalau mainnya di Timur Tengah. Ini yang kita harapkan wasit ini bisa. Semoga wasitnya pertama bukan orang Timur Tengah, Bung.
Karena kalau protes saya nanti belum cek juga. Makanya jangan sampai itu satu dulu. Karena nanti mereka bisa bicara komunikasi. Itu. Ingat dulu Olimpiade lawan Guinea orang Prancis bisa komunikasi langsung dengan wasit. Walaupun itu nggak mempengaruhi, tetapi itu detail kecil yang ya pasti ngaruh-ngaruh dikit lah. Pasti ada. Jadi kita sama-sama sepakat. Semoga jangan orang Arab. Nggak tahu. Saya belum ya, cek juga. Tapi yang penting kita sama-sama sepakat bahwa timnas kita punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan. Tapi di satu sisi juga kita jangan over ekspektasi. Jangan. Kita menikmati saja momen ini. Kita support secara total dan jangan sedikit-sedikit kita hina, apalagi hujat para pemain kita. Ya kan, siapapun itu para pemain. Ya kan, jangan sedikit-sedikit kita hujat. Mereka habis-habisan loh. Betul, Bung. Saya berapa kali melihat pemain muda masih 20-an umur, 21, bahkan ada di bawah 20, ketika bermain jelek, dia starting, terus menggagalkan peluang, terus itu dihujatnya berlebihan. Jangan. Kalau menurut saya ketika dia sudah main di situ, dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Dia udah biarkan aja. Kita sebagai penonton, bahkan kita yang sudah lama di dunia sepak bola pun nggak bisa terlalu berkomentar menurut saya. Karena ketika dia sudah di lapangan, dia mengambil keputusan. Berarti dia dipercaya pelatih, berarti dia punya kualitas. Jadi menurut saya, kalau pemain muda ya alangkah baiknya apa? Kita support. Yes, betul. Ya, kan? Kita support dan kita harapkan mereka berbuat semaksimal mungkin lah ya bagi timnas Indonesia. Nah, ini sebelum kita menutup episode ini, Bang Bes, saya terkesan dengan posting Anda beberapa waktu yang lalu. Saya gak ingat tanggalnya itu kapan, tentang naturalisasi. Karena di postingan Anda itu Anda menulis jangan fokus hanya dengan stigma negatif tentang naturalisasi, tapi perlu membuka mata melihat hal baik yang bisa terjadi. Ya. Dan kemudian Anda juga menambahkan seharusnya perubahan itu menyatukan kita semua dan menjadi kekuatan. Benar kan? Betul. Bukan membeda-bedakan dan saling menyingkirkan. Nah, saya sepakat sekali dengan Bang Bes bahwa ini sebetulnya momen bagi kita untuk bersatu. Ya kan, momen bagi kita untuk bersatu dan momen bagi kita untuk mendukung timnas kita. Nah, saya suka dengan pikiran atau mindset Bang Bes ini yang terbuka luas dengan globalisasi yang sekarang sedang terjadi dan perubahan-perubahan di dunia sepak bola. Nah, Bang Bes mungkin bisa menambahkan tentang postingan tersebut. Ya, balik lagi ke buku Jepang, Bung. Filosofinya dia untuk menuju Piala Dunia itu, juara Piala Dunia. Dia bilang, diversity itu united us. Perbedaan itu menyatukan kita. Dia bilang, bahkan di Jepang pun merasa mereka tuh masih berbeda-beda loh. Apalagi kita yang Indonesia yang benar-benar 17 pulau, berapa 30-an sekian provinsi. Percuma kita ada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kalau kita berbicara tentang tim nasional, naturalisasi, kita membeda-bedakan. Semestinya kalau menurut saya ketika dia memutuskan untuk jadi warga negara Indonesia, dia punya garis keturunan dan dia sudah punya paspor, ya sudah, itu udah selesai debat itu. Kita tinggal bilang bahwa dia adalah orang Indonesia, pemain naturalisasi, pemain timnas, mereka membela timnas, sudah kita harus dukung. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan. Jadi kalau Indonesia sekarang masih ada yang punya kebencian, itu akhirnya dia tuangkan dengan menyerang naturalisasi itu. Menurut saya tidak perlu. Iya, tidak perlu juga. Kita lihat banyak hal positif kok yang dikasih oleh pemain-pemain naturalisasi itu ke Indonesia. Selain kualitas di lapangan, tetapi juga di luar lapangan juga mereka memberikan contoh. Mereka membawa nama Indonesia. Indonesia ini kan istilahnya ingin go internasional. Nah, orang-orang ini kan sudah di internasional. Kita kan bisa memanfaatkan mereka untuk dapatkan ilmunya, kemampuannya, dan yang lain-lain. Perkara soal tim nasional misalnya, Bung. Ini tim nasional. Dia punya sumber pemain itu dari pemain tim nasional yang bermain di liga, misalnya pemain-pemain di liga, pemain-pemain naturalisasi. Kita hanya fokus pada pemain naturalisasinya aja nih sekarang. Kenapa kita menyerang mereka, bilang mereka bukan orang Indonesia dan lain-lain. Tetapi kenapa kita nggak fokus dengan orang-orang Indonesia yang sudah lahir besar di sini? Ini gimana caranya kita harus kembangkan juga yang aspek ini. Kita harus bina, kita harus rawat, liganya kita perbaiki, kita tingkatkan supaya nanti mereka ini bisa jadi istilahnya berjalan bersama gitu, Bung. Jadi istilahnya kualitasnya jadi bisa meningkat juga. Karena kalau kita lihat sekarang, kita tentu nggak bisa nggak apple to apple kalau membandingkan pemain naturalisasi dan pemain lokal yang sekarang. Karena apa? Mereka punya starting point berbeda. Mereka punya edukasi berbeda. Pola pikir, makan, terus latihan tambahan dan lain-lain juga berbeda. Kita sebagai istilahnya stakeholder, fans adalah stakeholder juga. Kita harus memberikan istilahnya masukan yang positif kepada federasi. Ujung-ujungnya nanti federasi juga yang menjalankan. Bikin liga yang bagus, memberikan edukasi kepada anak-anak, klub mungkin dikasih insentif atau dikasih penyuluhan, dikasih edukasi dan lain-lain supaya pemain-pemain ini nanti makin banyak.
Apa kita nggak senang, Bung? Nanti makin banyak pemain seperti Rizky Ridho. Sekarang teman-teman lihat Rizky Ridho, top banget mainnya. Lawan tim saya luar biasa. Menurut saya dia man of the match-nya. Terus Marcelino, terus juga ada Arhan, terus Asnawi jangan lupa. Nggak gampang loh bermain di luar negeri dan tinggal di luar negeri dan konsisten. Itu hal yang sederhana tetapi nggak semua orang bisa. Egy Maulana Fikri bahkan luar biasa, Ricky Kambuaya dan yang Hernando dan yang lain-lain. Kenapa kita nggak perbanyak orang-orang itu di Indonesia dengan cara pembinaan, pembibitan, naturalisasi wajar, ini nggak bisa kita hindari. Italia aja kesulitan cari striker, akhirnya dia naturalisasi Retegui, walaupun belum ini. Gimana Inggris, Prancis, apalagi Australia itu ada beberapa pemain keturunan juga yang di sana yang sebetulnya lahirnya di Skotlandia, ada juga yang lahirnya di Itali. Ya, itu terus kenapa kita harus permasalahkan gitu. Jadi ya udah biarin saja, ini sudah terjadi dan memang dalam sepak bola ada program long term atau short term. Short termnya seperti ini. Tetapi kita nggak boleh melupakan long termnya. Kita jangan hanya fokus di jangka pendek, jangka panjangnya juga harus kita pikirkan. Dan itu tugasnya federasi. Itu tugasnya federasi dan kita sebagai stakeholder juga, sebagai fans, kita hanya bisa mengingatkan dan mensupport supaya federasi yang sekarang lebih baik. Dan percayalah, saya udah pernah kerja di federasi, Bung Binar mungkin sudah lama juga melihat federasi. Federasi yang sekarang luar biasa sekali. Yang tadi kita bicara, yang setiap orang punya kemauannya beda-beda, yang pada tahun 2012, sekarang semuanya bersatu. Bahkan pemerintah pun ikut andil di situ. Kan nggak mungkin bisa kita naturalisasi dengan cepat tanpa ada bantuan pemerintah. Jadi ya win-win solution menurut saya buat semua. Dan juga ada renovasi beberapa stadion. Ya kan, renovasi dilakukan. Dan satu hal lagi, kita jangan lupa Bang Bes dan juga teman-teman, Liga 1 kita sudah pakai yang namanya VAR loh. Saya tidak pernah membayangkan 2 atau 3 tahun lalu Liga kita bisa pakai VAR. Ya kasihan juga para wasit online, udah gak ada kerjanya sekarang. Kalau dulu kan wasit online yang upload nih, kalau wasit mau buat kesalahan. Tapi sekarang dengan adanya VAR itu apa? Minimalisir yang namanya juga pengaturan. Ya kan nggak bisa, karena ada lagi yang ngejaga. Ya kan di ruang VAR. Wasit juga, tapi ada lagi yang kontrol, saya yakin. Jadi saya pikir dengan sekarang cara federasi bekerja, kita biarkan mereka bekerja. Apalagi saya yakin nanti akan ada yang namanya pembinaan pemain usia muda, semua apa. Cuman kan nggak bisa kita kerjakan dalam 1 hari. Kalau kita minum segini air cukup, tapi kalau minum 1 galon kan repot juga. Nggak bisa sekaligus ya. Jadi Bang Bes, ada pesan-pesan terakhir yang Bang Bes ingin menyampaikan sebelum kita closing? Kalau pesan saya cuman ya nikmati aja. Sekarang momennya Indonesia, nikmati prosesnya, kita jaga prosesnya kalau bisa. Kita jangan terlalu berlebihan dalam mendukung. Nanti takutnya ekspektasinya malah over the roof. Terlalu berlebihan. Sewajarnya aja kita dukung, mau apapun hasilnya melawan Bahrain, lawan Cina, tetapi percaya diri bahwa Indonesia sekarang sudah lebih baik. Sepak bola Indonesia bukan sepak bola Indonesia yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sudah lebih baik. Bung Binur udah bilang sekarang ada VAR. Saya pun menikmati adanya VAR. Enak kan? Walaupun kadang-kadang ya tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ya itulah sepak bola. Kadang-kadang human error itu masih ada dan wajar menurut saya. Masih lebih baik wasit bikin salah daripada kita nggak pakai wasit. Nah, itu juga benar. Oke, terima kasih banyak Bang Bes telah mampir ke studionya channel YouTube Triple B. Ini studionya nggak besar-besar banget Bang Bes. Tapi obrolan kita semua daging loh ya. Ya kan, ini yang berisi penting semua. Berisi. Nah, yang penting berisi kita ya. Jadi terima kasih banyak. Saya harapkan ini yang pertama dari beberapa lagi nanti episode yang akan kita lakukan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton episode ini, dan nanti saya akan coba untuk mengundang narasumber-narasumber lainnya. Ya silakan jika teman-teman ingin berkomentar, tapi seperti yang selalu saya katakan bahwa berpikir secara positif dan juga berbuatlah hal-hal yang positif agar hidup kita akan semakin sukses. Percuma ya kalian berpikir hal-hal yang negatif seperti yang tadi Bang Bes mengatakan. Kenapa harus menyerang pemain-pemain naturalisasi? Orang mereka punya darah Indonesia kok. Ada juga yang ayah, ibu, atau juga nenek atau kakek mereka yang lahir di Indonesia. Kenapa harus menyerang? Mereka juga yang namanya pemain Indonesia juga. Mereka semua sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi teman-teman juga saya harapkan bisa lebih bijak dalam memberikan komentar di sosial media. Bukan saja di Triple B, tapi juga di sosial media manapun, di konten YouTube manapun. Dan ini waktunya, ya Bang Bes, ini waktunya kita semua bersatu. Kita semua bersatu untuk apa? Kita semua bersatu untuk kemajuan dari tim nasional Indonesia dan juga untuk kemajuan negara kita. Karena kemajuan tim nasional dari sebuah negara itu tentu akan membawa nama negara tersebut, seperti Brazil. Ya kan, banyak yang kenal Brazil dengan apa ya? Dengan sepak bolanya.
bahwa sepak bolanya maju. Oke, itu saja. Kalau kebanyakan nanti dikira saya ceramah. Oke, selesai saja ini ya. Oke, so thank you. Seperti biasa nih, kita punya slogan nih Bang Bes. Bang Bes ikutin. No hate. No hate. No politics. No politik. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola.